Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa fataha lana abwabal ikrami wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, seringkali Allah memulai firman-Nya di dalam Al-Quran dengan sumpah. Ada yang diawali dengan satu sumpah, seperti wal asri innal insana lafi khusri, demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian. Ada juga yang Allah memulai firman-Nya dengan dua sumpah, seperti wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam ketika dia sunyi. Ada juga yang Allah memulai firman-Nya dengan tiga sumpah, seperti wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi malam ketika dia menutupi, demi siang ketika terang benderang, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ada juga yang Allah memulai firman-Nya dengan 4 kali sumpah, seperti wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin, demi buah tin, demi buah zaitun, demi Bukit Tursina, dan demi Baladil Amin, kota Mekah ini yang aman. Yang paling rekor adalah Allah memulai firman-Nya dengan 7 kali sumpah, seperti wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsin wa ma sawwaha. 7 kali Allah bersumpah. Menurut para mufassir, jika Allah memulai firman-Nya dengan sumpah, itu tandanya ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Itu kalau 1 kali 2 sumpah. Lah kalau 7 kali sumpah itu berarti ada sesuatu yang sangat amat teramat penting yang ingin disampaikan oleh Allah setelah sumpah itu. Apa yang disampaikan oleh Allah setelah 7 kali sumpah itu? Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan potensi kebaikan dan keburukan di setiap manusia. Apa maknanya? Saya mengambil 2 makna di sini. Yang pertama adalah makna khos dan makna am, makna khusus dan makna umum. Yang pertama adalah makna khusus, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu punya potensi baik, dan setiap manusia juga punya potensi buruk. Sebaik-baik manusia itu punya potensi buruk, dan seburuk-buruk manusia itu punya potensi baik. Maka manusia itu juga disebut dengan an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti logam, punya 2 sisi, kebaikan dan keburukan. Jika kebaikan dan keburukan ini dimaknai kelebihan dan kekurangan, maka setiap manusia punya kelebihan dan di satu sisi juga punya kekurangan.
Ada sebuah kisah dalam mutola'ah di Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah yang berjudul Al-Asadu wal Fa'ru. Kisah seekor singa dan tikus. Suatu ketika ada singa yang sedang tidur terlelap. Kemudian datang seekor tikus yang berjalan dan bermain-main di atas pundak dan kepalanya. Kemudian singa itu terbangun dan marah-marah, bahkan hingga mau memakan si tikus karena telah mengganggu tidurnya. Tapi si tikus mengiba agar tidak memakannya. Akhirnya singa pun melepaskannya. Si tikus berterima kasih atas kebaikan si singa dan mengatakan akan membalas kebaikannya suatu ketika. Di keesokan harinya, si tikus berjalan di tengah hutan. Ia mendengar raungan singa yang sepertinya meminta tolong. Kemudian dicarilah sumber raungan itu dan didapati si singa yang kemarin melepaskannya itu terjaring dalam sebuah jaring yang disiapkan oleh pemburu. Akhirnya si tikus menawarkan diri untuk menolongnya. Tapi si singa mengatakan, "Wahai tikus, apa yang kau bisa? Engkau adalah hewan kecil, bagaimana bisa mau menolong saya?" Kemudian si tikus mengatakan, "Wahai si singa, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah." Wahai singa, janganlah engkau menghina yang lain, karena setiap insan, setiap orang itu memiliki kelebihan. Akhirnya si tikus naik di atas pohon dan karena dia binatang pengerat, dia bisa dengan mudah menggerogoti jaring yang telah menutupi si singa. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks ibadah juga demikian. Jangan kemudian kita menganggap diri kita paling baik, paling soleh, paling rajin sholat jamaahnya, paling rajin puasa Senin Kemis, paling banyak sodakohnya, sedangkan yang lain tidak serajin kita. Maka ada sebuah ungkapan yang menarik, maksiatun aurasat zillan wastihkaron khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Kemaksiatan yang berdampak pada penyesalan, yang berdampak pada merasa hina, merasa rendah diri, itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang berdampak pada merasa mulia, merasa paling baik, merasa paling soleh. Masihkah ingat kita bahwasanya iblis dahulu adalah makhluk yang paling taat beribadahnya kepada Allah, makhluk yang tidak kurang-kurangnya berzikir kepada Allah. Tapi karena dia merasa lebih baik dengan mengatakan ana khairun minhu, kemudian Allah melaknatnya hingga akhir kiamat. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, sedangkan makna umumnya adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Segala sesuatu, bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, tetapi segala sesuatu. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Bahkan apa yang ditumbuhkan di dalam bumi itu semua diciptakan berpasang-pasangan. Apa yang ada dalam diri kita diciptakan berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk. Ada ganteng, ada jelek, ada cantik, ada jelek, ada terang, ada gelap, ada tinggi, ada rendah, ada mudah, ada susah, ada kaya, ada miskin. Semuanya diciptakan berpasang-pasangan. Maka bersyukurlah kita kepada orang-orang yang tidak punya, karena dengan adanya orang-orang yang tidak punya bisa jadi kita dianggap sebagai orang yang punya. Bersyukurlah kita kepada orang-orang yang jelek. Bisa jadi karena adanya orang yang jelek kita dianggap sebagai orang yang ganteng.
Wa mimma la ya'lamun, bahkan sesuatu yang tidak kita ketahui itu diciptakan berpasang-pasangan. Dalam ilmu fisika, partikel terkecil dalam alam semesta ini adalah atom. Menurut ilmuwan fisika, dan atom itu ternyata juga berpasang-pasangan. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, bahkan fujur dan takwa, kebaikan dan keburukan dalam agama lain itu juga dinyatakan berpasang-pasangan. Seperti dalam filsafat Taoisme, itu ada istilah yin yang. Itu ada sebuah logo yang bulat, separuhnya itu berwarna hitam, tetapi di dalam warna hitam itu ada setitik warna putih. Dan separuh lagi itu berwarna putih, tetapi di dalam warna putih itu ada setitik warna hitam. Apa maknanya? Sehitam-hitam seseorang, seburuk-buruk seseorang itu memiliki titik putih potensi kebaikan. Dan seputih-putih seseorang, sesoleh-soleh seseorang itu memiliki potensi titik hitam di dalam dirinya. Maka kemudian Allah melanjutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka kita tidak bisa sama sekali menghilangkan titik hitam kita. Juga kita tidak sama sekali bisa menghilangkan titik putih kita. Yang bisa kita lakukan adalah memupuk titik putih kita sehingga titik putih itu, warna putih itu mendominasi diri kita, dan warna hitam itu semakin hari semakin terminimalisir. Maka bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik bagi kita untuk bisa memupuk terus kebaikan, sehingga hari demi hari warna putih itu akan semakin mendominasi kita, dan hari demi hari titik hitam potensi kebaikan itu akan semakin terminimalisir, semakin kecil, sehingga di akhir Ramadan ini kita akan lahir sebagai orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.